Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindu Ramadan Nasution dengan NIM 2205081067 dari kelas akuntansi 4D. Baiklah, saya akan mempresentasikan interpretasi dari PT AC Hardware Indonesia Tbk, yaitu interpretasi dari rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Yang pertama ada current ratio. Current ratio PT Hardware Indonesia Tbk mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada tahun 2019, nilai current rasionya adalah sebesar 6,15 yang kemudian meningkat sebesar 6,53. Untuk tahun 2020, 8,8 untuk tahun 2021 dan 8,37 untuk nilai rasio tahun 2022. Current rasio telah melebihi standar industri sebesar 2 kali, yang artinya perusahaan ini mampu menjamin utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Dan yang kedua adalah quick ratio. Quick ratio untuk PT AC Hardware Indonesia Tbk mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada tahun 2019, nilai quick rasionya adalah sebesar 2,41 yang kemudian meningkat sebesar 3,39. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan dari 4,44 hingga 4,5 yang disebabkan oleh kasus COVID-19 varian Omicron yang masih berlanjut hingga tahun 2022. Namun nilai di tahun ini masih di atas standar industri. Quick ratio telah melebihi standar industri sebesar 1,5 yang artinya perusahaan ini mampu menjamin utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Yang ketiga yaitu ada cash ratio. Cash ratio untuk PT AC Hardware Indonesia Tbk ini mengalami fluktuasi juga dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019, nilai rasionya adalah sebesar 179% yang kemudian meningkat sebesar 293% di tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai cash ratio PT AC Hardware ini mengalami penurunan, tetapi masih di atas standar industri, yaitu sebesar 402% menjadi 345% yang diakibatkan oleh kasus COVID juga. Cash ratio telah melebihi standar industri sebesar 50%, yang artinya perusahaan ini mampu menjamin utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Yang pertama itu adalah total asset turnover. Total asset turnover PT AC Hardware Indonesia Tbk mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2002. Pada tahun 2019, nilai tatonya adalah sebesar 1,2 yang kemudian menjadi 1 di tahun 2020. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, nilai tato pada PT AC Hardware Indonesia Tbk ini mengalami penurunan kembali yang menjadi sebesar 0,9 untuk kedua tahun tersebut. Penurunan di tahun 2021 dan 2022 menjadi nilai tato terendah sepanjang masa yang diakibatkan oleh kasus COVID-19. Tato PT AC Hardware Indonesia Tbk ini masih di bawah standar industri sebesar 2, yang artinya perusahaan ini masih belum mampu menjamin utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Yang kedua adalah receivable turnover. Receivable turnover dari PT AC Hardware Indonesia Tbk ini mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2002. Pada tahun 2019, nilai receivable turnover-nya adalah sebesar 123,2 yang kemudian menurun sebesar 61,2 di tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan lagi dari 60,6 jadi 88,3. Penurunan di tahun 2019 hingga tahun 2021 tersebut terjadi dikarenakan kasus COVID-19 yang terjadi di banyak negara. Receivable turnover PT AC Hardware Indonesia Tbk telah melebihi standar industri sebesar 15, yang artinya perusahaan ini mampu menjamin utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Yang ketiga adalah pengumpulan rata-rata piutang. Yang ketiga adalah rata-rata pengumpulan piutang.
Rata-rata pengumpulan piutang PT Asia Hartward Indonesia Tbk ini mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2002. Pada tahun 2019, rata-rata lamanya pengumpulan piutang ini berputar menjadi kas dalam setahun adalah sebesar 2,9 yang menjadi terendah dalam tahun masa pengamatan. Pada tahun 2020 dan 2021, rata-rata lamanya piutang berputar menjadi kas dalam setahun adalah sebesar 5,9. Pada tahun 2022, rata-rata lamanya piutang berputar menjadi kas adalah sebesar 4,1. Yang keempat adalah inventory turnover. Inventory turnover dari PT AC Hartward Indonesia Tbk ini mengalami penurunan dari 2019 hingga 2002. Pada tahun 2019, nilai receivable turnover-nya adalah 1,6 yang kemudian turun pada tahun berikutnya 1,5 dan tahun setelahnya yaitu 2021 dan 2022 sebesar 1,4. Inventory turnover PT AC Hartward Indonesia Tbk belum memenuhi standar industri sebesar 20 kali, yang artinya perusahaan ini belum dapat dikatakan baik dalam perputaran persediaannya. Yang kelima adalah rata-rata hari persediaan. Rata-rata hari persediaan PT AC Hartward Indonesia Tbk mengalami kenaikan dari 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, rata-rata lamanya persediaan terpakai dan berputar menjadi kas dalam setahun adalah 219,4 dan menjadi nilai terendah dalam masa pengamatan. Pada tahun 2020, rata-rata lamanya persediaan terpakai dan berputar menjadi kas dalam setahun adalah 243,6 hari. Pada tahun 2021, rata-rata lamanya persediaan terpakai dan berputar menjadi kas dalam setahun adalah 258,5 hari. Pada tahun 2022, rata-rata lamanya keenam adalah working capital turnover. Working capital turnover dari PT Asia Tbk ini mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019, nilai receivable-nya adalah sebesar 2,2 yang kemudian turun menjadi 1,7 dan kemudian turun kembali di tahun setelahnya yaitu 2021 dan 2022 sebesar 1,4. Yang ketujuh adalah fixed asset turnover. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.